Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita secara langsung ataupun tidak langsung bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, terutama anggota keluarga kita masing-masing, baik itu suami, istri, ataupun anak-anak kita semuanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan suatu perjumpaan. Tentu perjumpaan yang mengubah antara Yesus dan dua orang muridnya. Yang akhirnya dalam perjumpaan tersebut merubah, mempengaruhi kehidupan mereka berdua, yang nantinya mereka akan bangkit dan kembali untuk berkarya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ayat 18 sampai 21a menarik sekali untuk bersama-sama kita perhatikan. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam mengerjakan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi apa yang terjadi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami." Keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Benturan keras antara harapan dengan kenyataan. Impian masa lalu dengan kenyataan di hari ini. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Apa yang kurang dengan rencana kemarin dan saat ini? Padahal kami sudah merencanakan, sudah tertata secara rapi. Tapi kenyataannya jadi begini. Tiba-tiba kami lesu. Tiba-tiba pandangan mata kami menjadi gelap. Semangat kami menjadi hancur. Bahkan kalau saya membahasakan seperti bahasa anak muda kita sekarang, ambyar. Hati kami bertanya, untuk apa lagi kalau begitu? Terlebih kalau kita kaitkan dengan pergumulan kita saat ini, ketika kita bergumul bersama terkait COVID-19. Keluarga yang dikasihi Tuhan, itulah yang dirasakan. Itulah yang menyebabkan dua orang murid ini memutuskan untuk pulang kampung. Kalimat yang baru saja viral dan ngetren di media sosial, pulang kampung. Pulang kampung kemana? Ke Emmaus. Mereka punya pengharapan sangat tinggi terhadap Yesus Kristus. Pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Impian mereka. Tapi kenyataannya nol besar.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari perikop kita hari ini bukanlah terletak pada fakta bahwa Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada kedua orang tadi. Bukan itu. Kenapa? Sebab sampai dengan hari ini Tuhan terus-menerus menampakkan kehadirannya, kuasanya kepada kita, orang yang percaya. Yang menarik justru terletak pada kejadian, di mana kedua orang tadi akhirnya menyadari, terbuka matanya, melek, bahwa yang ada bersama dengan mereka saat itu adalah Yesus, sumber pengharapan mereka. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ayat 30 sampai dengan 31 menceritakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Efek dari perjumpaan mereka kembali dengan Yesus Kristus. Ayat 33a mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bayangkan, dari Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya 7 mil, sekitar 11 kilometer. Mereka pasti capek dan tentunya pegel-pegel, linu-linu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang itu, akan tetapi mereka tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan tentunya bersama dengan mereka lagi. Mereka benar-benar kembali bersemangat. Bahkan saking semangatnya mereka pada waktu itu, ketika sampai ke Emmaus, akhirnya balik lagi menuju ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik kepada para murid lainnya. Bayangkan, 11 kilo berangkat ditambah dengan 11 kilo. Balik lagi, totalnya 22 kilo dalam sekali jalan. Mereka lupa capek, lupa yang pegal-pegal itu. Kenapa? Karena mereka telah menemukan kembali sumber semangat hidup mereka. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan kondisi para murid setelah Yesus wafat dan dikuburkan. Kalau kita kaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, saat harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Saat semangat dan kehidupan kita itu hampir habis. Saat kita mulai ragu terhadap kuasa Tuhan. Saat kita mulai berpikir ini saatnya berhenti. Lalu apa yang akan Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita yang mulai patah arang ini? Bagaimana pula kehidupan mereka yang ada di sekitar kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita?
Keluarga yang dikasih Tuhan, jangan lupa kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita semangat, orang yang ada di sekitar kita akan lebih mudah untuk ikut bersemangat. Begitu pula sebaliknya, kita patah semangat, kemungkinan besar mereka yang ada di sekitar kita pun akan terpengaruh dengan semangat yang patah dari kehidupan kita itu. Mari kembali kita belajar dari bacaan pada hari ini. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, perjumpaan yang merupa, ada semangat baru. Terlebih untuk situasi dan kondisi kita saat ini, menanggapi COVID-19 ini, mari yang bapak-bapak terus bersemangat, jangan sampai patah semangat. Yang ibu juga demikian, anak-anak, kalau bapaknya patah semangat, ibu juga akan patah semangat. Demikian pula sebaliknya. Kita pun yang saat ini bersama-sama mempunyai tugas di gereja, di tempat kita masing-masing pun demikian. Sebagai anggota jemaat untuk terus semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Majelis pun juga terpanggil, bahkan pendeta pun juga terpanggil. Kalau kita semangat, semua juga akan semangat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat untuk berjuang. Selamat untuk kembali menemukan semangat hidup kita di dalam Tuhan. Seperti kedua murid Yesus yang sebelumnya patah semangat. Mereka ngelokro dalam pengharapan, tidak berkarya. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus dan melek matanya, melihat Yesus, dia kembali bersemangat. Karena perjumpaan yang merupa. Selamat untuk menemukan kembali semangat hidup kita di dalam Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengumpulan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji namanya dalam Kidung Jemaat 428, bait 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu.
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai.